Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang kami muliakan. Salawat serta salam marilah kita tercurahkan kepada baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita nikmat hidayah, ihsan wal iman. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran tentang tafsir. Yang saya akan menjelaskan yaitu tafsir Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang artinya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi akan menjelaskan saya akan menjelaskan tafsir Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang dimana dalam pembahasan tersebut yaitu akan yang melatar belakangi dari penurunannya dari Ikrimah yang mengatakan bahwasanya ketika orang-orang Yahudi yang berkata bahwa menyembah Syair anak Allah dan orang-orang Nasrani yang mengatakan kami menyembah Al-Masih dari putra Allah, dan orang-orang Majusi itu mengatakan bahwa menyembah matahari dan bulan, dan orang musyrik mengatakan kami menyembah berhala. Maka Allah menurunkan firman kepada Rasul, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Allah yang Maha Esa. Ayat 1 dari Tuhan yang satu yang Maha Esa, yang tidak ada bandingnya, tidak ada pembantunya, tiada lawannya, tidak ada dan lainnya yang setara dengannya. Lafal ini itu tidak boleh dikatakan secara istibat terhadap seorang kecuali hanya Allah, terhadap karena maha sempurna, maha perbuatannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahus samad, yaitu ayat yang kedua, yang artinya Allah itu bergantung kepadanya dengan segala sesuatu, dan Al-Ikhlas ayat 2 ini tadi. Jadi dalam tafsir ini mengatakan bahwa Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang makna dimaksud ialah bergantung kepadanya semua makhluk dalam kebutuhan sarana mereka. Ali ibn Abu Thalhab telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas maka yang dimaksud ialah Tuhan yang maha sempurna dari perilakunya, maha mulia yang maha sempurna dari ilmuannya, maha besar dan maha sempurna dalam kesebaran. Maka penyantun yang maha sempurna ini dalam sifat, maha mengetahui dalam pengetahuannya, dan maha bijaksana, maha sempurna dan dalam kebijaksanaannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memiliki sifat memiliki ini yang tidak layak lagi selainnya, tiada yang dapat mencampaikannya dan tiada yang sementara dengannya. Maha suci Allah yang Maha Esa lagi Maha menang. Al-Masyi telah meriwayatkan Al-Syaikh dari Abdu'il
berhubungan dengan firman-Nya yang tergantung padanya segala sesuatu dari ayat 2 ini. Akhlaknya tiada yang membandingnya. Hasyim meriwayatkan hal yang sama. Dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud, Malik telah meriwayatkan dari Ibnu Aslam, yaitu sehubungan dengan makna tersebut yang bergantung kepada segala sesuatu, yakni dalam Asyaik Al-Masu Al-Hasan Al-Khotoda mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah kekal sesudah makhluknya. Al-Hasan itu telah menyatakan bahwa sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu artinya hidup, yang hidup terus menerus, makhluknya yang tiada ada kematian baginya. Dan Ikrimah juga mengatakan bahwa sehubungan dalam firman-Nya itu bergantung kepada segala sesuatu. Al-Masih tidak ada sesuatu dalam dirinya dan tidak makan. Adapun menurut Arabi Ibnu Abbas, yaitu mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah dia tidak berhak beranak dan tidak pula peranakan, seakan-akan pendapat ini firman-Nya lam yalid walam yulad itu adalah ayat yang ketiga, artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat 3 ini pendapat menurut dalam hadis terdahulu disebutkan melalui riwayatnya Ibnu Al-Kabir dari Ibnu Ubay Al-Kaib, sebuah hadis yang menyatakan bahwa menjelaskan menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas yaitu dalam pandangan ini walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tiada beranak dan tiada pula peranakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, yang dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 3-4. Jadi dalam ayat tersebut mengatakan bahwasanya menjelaskan dia tidak beranak dan dia diperbandingkan dan tidak mempunyai istri. Mujahid itu mengatakan sehubungan dari firman-Nya dan tidak ada seorang pun yakni tiada beristri. Hal ini semakin dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya itu badi'us samawati wal ardi lahu walad walam takunu walahu syahiba wa khalaqakum syai', yang artinya adalah dia pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu. Quran surah Al-An'am ayat 101, yaitu dialah yang memiliki segala sesuatu dan menciptakannya, maka mana mungkin dia mempunyai tandingan dari kalangan makhluk-makhluknya, yaitu dialah yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya, maka mana mungkin dia mempunyai tandingan dari kalangan makhluk-makhluknya. Ada sebuah riwayat dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan belah gunung-gunung runtuh. Oleh karena itu para pendakwa, Allah Maha Pemurah, Allah dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah.
selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung dengan teliti, dan tiap-tiap mereka itu akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendirinya. Quran Surat Maryam ayat 88 sampai 95. Jadi ada sebuah Quran Surat Al-Anbiya yang mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Pemurah itu telah mempunyai anak. Maha suci Allah yang sebenarnya malaikat-malaikat itu yang memuliakan mereka, tidak mendahuluinya. Mereka menginjakkan perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Jadi pembahasan kali ini yang saya sudah jelaskan dalam surat Al-Ikhlas tersebut terdapat di dalamnya arti surat Al-Ikhlas jelas berarti tentang tauhid atau menegaskan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dapat diketahui bahwa yang pertama adalah bagaimana Allah merupakan zat yang maha kuat dan menjadi tempat tergantung bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ketiga, arti surat tersebut tentang bagaimana Allah merupakan zat yang esa, tidak beranak maupun diperanakan. Yang dimaksudnya adalah Allah itu tidak dilahirkan atau mempunyai anak. Tauhid atau menegaskan Allah dari surat ini juga jelas pada ayat terakhir, yaitu ayat yang keempat. Tiada satupun zat yang mampu membandingkan atau menyamakan. Surat Al-Ikhlas ini memiliki sederajat keutamaan, yaitu juga dibaca sebanyak 3 kali, maka kita akan mendapatkan pahala setara dengan menghatamkan satu kali dalam menghatamkan Al-Quran. Al-Quran memiliki juga keutamaan lainnya yang dapat kita peroleh. Semoga kita terus istiqomah mengamalkan baik dalam kegiatan sehari-hari. Dan sekian video dari saya atau penjelasan yang kurang jelas, kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.